Terdapat dua bilangan yang berbanding 2:4. Jika bilangan pertama ditambah 3 dan bilangan kedua dikurang 4, maka perbandingannya jadi 3:4. Ya. Oke, kita tulis dulu ya. Bilangan pertama banding bilangan kedua. Ya. Tadi apa bilangan pertama? Pakai huruf apa? R. Oke. Gantian ya. 2:4. Seperti biasa, kalau ini adalah angka perbandingan, bukan angka aslinya, kita menggunakan variabel. Ya. Lanjut. Bilangan pertama ditambah dengan 3. Ini ditambah 3. Dan bilangan kedua dikurang 4. Maka hasil perbandingan jadi 3:4. Ya, kita bikin ke samping ya. Berarti 2A tambah 3 berbanding dengan 4A kurang 4. Maka sama juga dengan 3:4. Ya. Dari sini kita bisa kali silang. Ya, jadi 4 dikali 2A tambah 3 sama dengan 3 dikali 4A kurang 4. Ya, jangan lupa ini pelangi. Ya, 4 kali 2A, jadi dapatnya 8A tambah 12 sama dengan 12A kurang 12. Ya. Nah, 8A ini lebih kecil daripada 12A ya, jadi pindahin ke sebelah kanan. Selanjutnya 12 ini pindahin ke sebelah kiri. Oke. Jadinya kalau pindah jadi plus 12 plus 12 sama dengan 12A min 8A. Ini 24 sama dengan 4A. Maka nilai A sama dengan 24 dibagi 4, 6. Ya, jadi nilai A adalah 6. Ya, maka tentukan berapa nilai dari kedua bilangan tersebut. Maksudnya bilangan awal ya. Bilangan awal adalah 2A dan 4A. Ya, kita bisa masukin di sini 2 dikali 6. Yang ini 2 kali 4 dikali 6. Hasilnya 12 dan 24. Oke? Lanjut, yuk nomor 2. Seorang pemborong diperkirakan dapat menyelesaikan suatu proyek bangunan dalam waktu 90 hari dengan 72 pekerja. Oke. Jadi dalam hal ini kita pakai konsep ya. Satu pekerja dalam satu hari melakukan satu tugas atau unit kerja ya. Nah, berarti kalau planningnya, perencanaannya 90 hari dengan 72 pekerja. Artinya kalau 72 pekerja dalam satu hari menghasilkan 72 tugas ya,
72 pekerja dalam 90 hari menghasilkan 72 dikali 90 berapa? 6 berapa? Iya. Nah, ini adalah kontrak yang harus dikerjakan oleh si pemborong. Harus selesai segini. Ya. Nah, sekarang kita bahas realisasinya. Dia bilang apa? Selama 5 minggu pertama pekerjaan berlangsung dengan lancar. Ya, kita hitung dulu. 5 minggu. Itu sama dengan 1 minggu itu kan 7 hari kan? Berarti 5 dikali 7 hari, 35 hari. Ini berlangsung dengan normal. Ya. Targetnya 6.480 dikerjakan baru 35 hari oleh 72 pekerja. Ya, kita hitung 72 pekerja kali 35 hari. Berapa dapatnya? Ayo, dicoba dihitung 72 dikali 35. 2520. Ya, ada 2520 tugas yang selesai setelah 5 minggu. Ya, pertanyaannya selanjutnya. Setelah itu terjadilah banjir. Kalau banjir kerja nggak? Nggak kerja. Selama berapa hari? 15 hari banjir. Berarti pekerjaan selama 15 hari nol tugas. Dalam 15 hari nol. Ya, nggak ada yang selesai karena banjir. Nah, sekarang kita hitung. Awalnya harus menyelesaikan 6.480. Baru beres 2.520. Masih berapa banyak tugasnya yang belum selesai? 60 tugas yang belum selesai, tapi tetap harus diselesaikan sampai waktunya yang ditentukan. Ya, berarti kita punya berapa hari lagi? Awalnya kan total 90 hari kan, sudah terpakai 35 sama 15, 50 hari udah dipakai. Berarti sisa waktunya tinggal 40 hari lagi. Dalam 40 hari ini harus selesai. Ya. Jadi kita cari tahu gimana sih bisa selesai dalam 40 hari. Caranya 3/960 tugas dibagi dengan 40 hari. Dapatlah berapa pekerja? Berapa? 3/960 dibagi 40. Ingat nggak? 99. Betul, 99 pekerja. Ya, pertanyaannya, maka pemborong harus menambah pekerja sebanyak berapa? Dari awalnya dia punya 72 pekerja, setelah banjir dia harus nambah pekerja menjadi 99 pekerja. Harus tambah berapa? Dari 72 menjadi 99. Berapa yang ditambahkan? Oke, good. Ada 27 tambahan pekerja. Ya, ini jawabannya. Oke,
ternyata setelah 15 hari sapi-sapi tersebut dijual sebanyak 10 ekor. Sehingga sapi-sapi tersebut tetap tercukupi makanannya hingga 30 hari ke depan. Berapa jumlah sapi mula-mula ya? Sapi kita kasih nama S ya. Sapi variabel S ya. Awalnya kita nggak tahu jumlah sapi berapa, cuman peternak ini punya makanan hingga 40 hari ke depan. Anggap aja satu sapi tiap hari makan 1 karung rumput. Anggap aja kayak gitu ya. Berarti kalau ada sebanyak S sapi dalam 40 hari ya, adalah S 40 karung rumput gitu ya. Ini makanannya nih, rumput 40S. Nah, ternyata setelah 15 hari sapi-sapi tersebut dijual 10 ekor. Berarti selama hari pertama sampai hari ke-15 sapi-sapi tersebut makan dengan normal ya. Jadi cadangan makanannya kan 40S ya. Dalam 15 hari pertama dia makan normal, berarti 15 kali S ya. Setelah itu apa yang terjadi? Sapinya dijual sebanyak 10 ekor. Berarti sapinya sekarang adalah bukan S lagi, S min 10 ya. Nah, setelah dijual 10 sapi hari ke-15, sapi-sapi tersebut tetap bisa makan hingga 30 hari ke depan. Jumlah sapinya ini kan buat makan 30 hari ke depan. Ya, jadi total makanan waktu sapinya masih semula adalah 40S. Ya. Selama 15 hari ke depan masih makan 15S. Tapi setelah itu sapinya dijual 10, makanannya masih bisa dipakai untuk 30 hari. Oke, ya ini notasi matematikanya ya. Jadi 15S bisa kita pindahkan ke sisi bagian kiri. Jadi 40S kurang 15S sama dengan, nah sekarang sisi yang bagian kanan. Jangan lupa kita bisa kali pelangi gitu ya. 30S dikurang 300 ya. Dari sini aja udah dapat 40S dikurang 15S adalah 25S sama dengan 30S dikurang 300. Ini S ya, jangan 5 loh. Kita tukeran antara yang minus 300 kita pindahin ke sebelah kiri, sedangkan 25 kita pindahin ke sebelah kanan. Ya, jadinya jadinya 300 sama dengan 30S dikurang 25S. 300 sama dengan 5S. Maka nilai S sama dengan 300 dibagi 5. Berapa 300 bagi 5? 60 sapi. Oke. Total jadi sapi awalnya adalah 60 ekor sapi. Ya. Oke, ya sekarang kita lanjutkan nomor 4 ya. Kemarin sudah sampai nomor 3 ya. Ibu ingin membuat kue pancong dengan bahan telur, mentega, dan terigu. Perbandingan resep dari Master Chef Juno adalah 3:5:7. Namun ternyata ibu hanya mempunyai 15 telur, 30 mentega, dan 28 terigu.
jika ibu ingin membuat kue pancong sesuai dengan resep Chef Juno, maka berapa kilogram sisa dari bahan tersebut? Ya, kita tahu kalau misalkan perbandingan antara telur berbanding mentega berbanding terigu adalah 3 berbanding 5 berbanding 7, ya. Nah, pada saat yang sama ibu ternyata hanya memiliki 15 kilo telur, 15 kilogram telur, lalu menteganya cuma punya 30 kilogram dan terigunya cuma punya 28 kilogram. Nah, dari perbandingan ini harus ada satu yang habis. Harus ada satu yang habis, ya. Misalkan kita coba telur yang habis. Telur habis. Ya. Oke, jadi patokannya sama si telur ini ya. Kita lihat di si telur. Nah, kan 3 banding 5 banding 7. Dari 3 ke 5 ini dikali berapa? 5. Ya, dari 5 dikali 5 juga harusnya berapa? Harusnya 22 ya. Terus 7 kali 5 berapa? 35. Ya, ternyata dari bahan-bahan yang lain terigunya kurang, dia cuma punya 28. Ya, jadi kalau misalkan kita mau berpatokan pada telur yang habis, mentega cukup karena ibu punya 30 kilo, yang kepake cuma 25. Sedangkan terigunya kurang, butuh 35, cuma punya 28. Sini cukup, ini kurang, yang ini habis. Ya, berarti kita nggak boleh berpedoman pada telur yang habis, karena apa? Kalau telur habis, maka terigunya kurang. Oke? Nah, kita coba dengan opsi yang lain. Ya, berarti telur nggak boleh ya. Hapus ya. Hapus. Pedoman yang kedua, kecuali yang kedua, karena mentega habis. Oh, sorry, jangan. Kenapa? Tadi telur untuk dihabiskan dia dikali 5, betul nggak? Kalau mentega mau dihabiskan dikali berapa? 6. Kali 6, kali 5 aja nggak cukup, apalagi kali 6, lebih nggak cukup lagi. Betul nggak? Iya. Jadi kita jangan berpatokan sama yang lebih tinggi, kita harus turun. Nah, coba lihat ini, terigu dari 7 menjadi 28, ini dikali dengan 4. Yuk, kita semua kali dengan 4. Semua kali dengan 4. Hasilnya 3 dikali 4 adalah 12 kilogram. 5 kali 4 20 kilogram. Ini habis 28. Habis sisa. Betul? Betul. Pertanyaannya apa? Maka berapa kilogram sisa dari bahan tersebut? Berarti 3 kilogram ditambah dengan 10 kilogram. Ini yang tersisa. Jumlahnya sama dengan 13 kilogram. betul. Mengerti sampai sini? Yuk, perhatiin semua. Pak Guru memberikan proyek
matematika kepada siswa A, B, dan C. Siswa A dapat menyelesaikan proyek dalam 3 bulan. Berarti proyek dalam 3 bulan. Si A nih ya. 3 bulan kalau dijadiin hari berapa? Dalam matematika semua bulan dianggap sama 30. Semua minggu sama ya, semua tahun sama 365. Jadi untuk matematika nggak ada tuh dibedain 366, 365, Kamisan, Februari 29 itu nggak ada. Semuanya disamaratakan ya 30. Ya, kalau 3 bulan berarti 90 hari ya. Si A mengerjakan proyek dalam 90 hari. Ya, berarti dalam 1 hari ada berapa bagian proyek yang selesai? Kita balik dari ini jadi 1/90 proyek selesai dalam 1 hari. Anggap aja kalau kalian mengerjakan tugas dalam 5 hari baru selesai. Artinya dalam 1 hari 1/5 bagian tugas yang selesai. Paham sampai di sini? Oke, sekarang kita lihat yang B. B menyelesaikan dalam 4 bulan. Si B menyelesaikan dalam 4 bulan atau 120 hari baru selesai. Artinya dalam 1 hari dia mengerjakan 1/120 bagian dari proyek. Paham? Lalu yang ketiga adalah siswa C. Gimana siswa C dapat menyelesaikan dalam 6 bulan? 6 bulan. Artinya 6 dikali 30 180 hari. Jadi dalam 1 hari siswa C dapat mengerjakan 1/180 bagian proyek ya. Nah, seandainya suatu kali mereka bekerja sama ya, ngerjain sama-sama, artinya kerjaan A tambah B tambah C, dimana A-nya itu 1/90 tambah B-nya 1/120 tambah C-nya 1/180. Kerjasama ya, berarti dalam 1 hari ini yang dikerjakan. Kita bisa samakan menyebut menjadi 360. Berarti 4/360 tambah 3/360 tambah 2/360. Ya, hasilnya 9/360 atau 1/40. Jadi dalam 1 hari mereka mengerjakan 1/40 bagian dari proyek. Oke, dalam 1 hari 1/40 bagian dari proyek. Berarti proyek itu selesai dalam waktu berapa? Kalau selesai itu berarti 1. Berarti kalau dia mau selesai dibalik aja 40/1 hari.